Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NTB yang kami hormati, jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020, dalam program update COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penambahan kasus dan ulasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh warga NTB semua. Kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan menyampaikan tentang kasus-kasus kematian yang cenderung meningkat pada 2 minggu terakhir. Pada tanggal 27 Mei 2020, angka kematian kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat masih berjumlah 10 orang. Tetapi dalam 2 minggu terakhir, angka ini meningkat jauh, bertambah 23 kasus. Sehingga total kematian cukup tinggi, 33 kasus. Kalau kita hitung, case fatality rate-nya adalah 3%. Angka kematian ini terutama terjadi pada usia di atas 50 tahun. Ini adalah kelompok rentan. Dan dari catatan kami, sebagian besar kematian disertai dengan penyakit penyerta atau disebut dengan penyakit komorbid. Dari 33 kasus, ada 5 kasus yang murni dengan gejala sesak nafas. Sementara sisanya itu adalah dengan penyakit penyerta. 13 kasus dengan penyakit penyerta tunggal. Sementara 15 kasus warga NTB yang tercinta. Setelah tadi mendengarkan ulasan tentang kematian, kita masuk ke dalam catatan update pada hari ini. Pada hari ini, ada 227 sampel yang diperiksa di laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan di laboratorium tes cepat molekuler Rumah Sakit Kota Mataram. Dari 227 sampel tersebut, 208 dinyatakan negatif. 8 sampel adalah evaluasi ulangan bagi pasien yang sedang dirawat dan masih positif. 11 sampel dinyatakan terkonfirmasi positif baru yang berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 3 orang, dan pelaku perjalanan tanpa gejala dari luar provinsi 1 orang. Dengan bertambahnya 11 orang pasien baru, maka hari ini tercatat 868 orang kasus konfirmasi positif di Nusa Tenggara Barat. Positif rate kita adalah 10,2%. Kabar yang cukup menyenangkan adalah pasien yang sembuh hari ini lebih banyak daripada pasien positif baru. Hari ini tercatat 23 orang pasien yang sembuh. Berasal dari Kota Mataram 14 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Tengah 4 orang, Lombok Timur 1 orang, dan Kabupaten Sumbawa 1 orang. Dengan ini, total jumlah pasien yang sembuh sampai hari ini adalah 508 orang atau 58,5% dari total pasien. 3 hari terakhir kita melihat bahwa jumlah pasien yang sembuh berada di atas pasien yang positif baru.
Ini adalah periode kedua perpotongan antara jumlah kasus positif baru dan jumlah pasien yang sembuh, di mana kasus positif baru menurun grafiknya, pasien yang sembuh meningkat grafiknya. Semoga tidak terjadi lagi peningkatan di masa-masa yang akan datang, sehingga jumlah pasien di NTB bisa berangsur-angsur menurun dan kita bisa cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Kabar duka hari ini datang dari Kota Mataram dan Lombok Barat. Hari ini ada 4 pasien yang meninggal dunia. 3 orang di Lombok Barat dan 1 orang. Kami ulangi, 3 orang di Kota Mataram dan 1 orang di Lombok Barat. Total pasien yang meninggal sampai hari ini adalah 33 orang atau 3% dari seluruh pasien yang terkonfirmasi positif. Total pasien yang masih dirawat di rumah sakit saat ini adalah 327 orang. Kita berdoa semoga pasien-pasien yang masih berada di rumah sakit bisa segera sembuh, bisa kembali ke rumah melanjutkan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah sebelum mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mari kita lihat catatan hasil tracing kontak pada hari ini. Pasien pelaku perjalanan tanpa gejala bertambah 86 orang, sehingga total adalah 61.939 orang, dengan yang masih menjalani karantina mandiri sejumlah 1.682 orang atau 2,7%. Sementara orang tanpa gejala yang merupakan hasil tracing kontak terhadap pasien yang konfirmasi positif berjumlah 73 orang. Total OTG kita adalah 8.803 orang dan yang masih dalam pemantauan adalah 2.887 orang atau masih 32,8%. Jumlah orang dalam pemantauan hari ini bertambah 8 orang, sehingga total menjadi 6 lumayan. Dan bagi yang masih sehat, jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan lupa kelola stres. Apakah Bapak Ibu saat ini cemas dengan keadaan yang melingkupi kita karena COVID-19? Maka Bapak Ibu, tenangkan diri Anda. Kelola stres dan kecemasan yang ada dengan berserah diri kepada Allah SWT. Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa kelola stres, maka imunitas akan terganggu. Turunnya imunitas pada tubuh kita akan menyebabkan kita mudah tertular COVID-19. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengelola penyakit penyerta atau penyakit komorbid. Tadi di awal kami sudah ceritakan bahwa sebagian besar pasien yang meninggal mempunyai penyakit komorbid. Karena itu Bapak Ibu yang mempunyai penyakit komorbid yang kami sebutkan, tolong kelola dengan baik. Jagalah tekanan darah Bapak Ibu tetap dalam batas yang normal. Gula darah dalam keadaan yang normal. Laju filtrasi ginjal juga dalam keadaan yang normal, sehingga Bapak Ibu bisa terlindung dari kemungkinan tertular COVID-19. Bapak Ibu yang memiliki penyakit penyerta adalah termasuk kelompok yang rentan. Kurangi berpergian, hindari kerumunan, sebanyak mungkin berada di rumah. Dan terakhir yang harus kita ingatkan adalah tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ada banyak parameter perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak merokok,
minum minuman atau air yang layak minum, buang air besar di tempatnya. Bapak Ibu yang punya anak tetap memantau kesehatan anaknya, memberikan imunisasi sesuai jadwal. Jangan takut berangkat ke sarana kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada anak kita, supaya anak-anak kita meningkat imunitasnya dan terhindar dari penularan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, 4 bulan perjalanan pandemi COVID-19 di bumi Nusa Tenggara Barat, hampir masuk 3 bulan sejak kasus pertama ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Kita mulai memasuki era di mana tidak diberikan kelonggaran bagi kita beraktivitas, tetapi tetap bersyarat. Kelonggaran beraktivitas tetap dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Tanpa kita menjalankan protokol kesehatan COVID-19, kebebasan atau kelonggaran itu bukan menjadi kebahagiaan, tapi akan memberikan dampak yang tidak baik, karena ada risiko di belakangnya, yaitu terjadi penularan COVID-19. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang berbahagia, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam menghadapi pandemi COVID-19 di hari-hari mendatang. Stay safe, keep healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.